Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Dahlia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum jaminan yang berjudul Jaminan Perorangan yang disusun oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jaminan perorangan. Pengertian jaminan perorangan dapat kita temui pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pendapat para ahli. Di antaranya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1820, jaminan perorangan biasanya digunakan penanggungan. Biasanya dikenal penanggungan, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur dan mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur ini tidak memenuhi perikatannya. Menurut Sri Sudawi, MS mengartikan jaminan imaterial atau perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Selanjutnya, menurut Sobekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa si berhutang, si debitur tersebut. Di sini dasar hukum jaminan. Dasar hukum tentang jaminan perorangan hanya dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1863. Karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara para pihak, yakni debitur dan kreditur. Unsur-unsur dalam jaminan perorangan. Yang pertama, mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan utang. Selanjutnya, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Selanjutnya, jika pilot, maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang. Ciri-ciri jaminan perorangan. Yang pertama, merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga atau badan hukum yang menjamin pemenuhan prestasi manakala debiturnya wan prestasi. Pada jamin yang bersifat perorangan, dengan demikian, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu debitur atau penanggungan. Yang selanjutnya bersifat executor, yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokok juga batal demi hukum atau hapus. Selanjutnya, untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian executornya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Misalnya, perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap, sehingga dapat dibatalkan, dan bila hal ini terjadi, maka perjanjian penanggungannya dianggap tetap sah. Selanjutnya, bersifat sepihak, di mana hanya penanggungan yang harus melaksanakan kewajiban, tetapi ada kalanya kreditur menawarkan suatu prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung, dan dalam keadaan demikian perjanjian bersifat timbal balik. Selanjutnya, besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi atau perutangan pokoknya, tetapi boleh lebih kecil. Jika penanggungan lebih besar, maka yang dianggap sah hanya yang besar. Dianggap sah hanya yang besar hutangnya, hutang pokok. Baik, selanjutnya jenis jaminan perorangan. Yang pertama, jaminan penanggungan atau borstors adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Yang kedua, jaminan garansi atau bank garansi. Pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Yang ketiga, jaminan perusahaan. Selanjutnya, hak-hak istimewa yang dimiliki penjamin. Yang pertama, hak untuk menuntut penjualan benda milik debitur lebih dahulu.
Yang kedua, penanggung hutang mempunyai hak menurut undang-undang untuk menuntut supaya benda-benda debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi pinjaman debitur yang bersangkutan, kecuali penanggung atau pinjaman telah melepaskan hak istimewa itu. Hak istimewa dari penanggung atau pinjaman hilang apabila ia telah melepaskannya, dan hal itu dengan tegas dinyatakan dalam surat pinjamannya. Selanjutnya, penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar hutangnya. Dalam hal ini pun, barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Pasal 1831 KUH Perdata. Selanjutnya, berakhirnya jaminan perorangan. Di dalam pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penanggungan hutang, yaitu yang pertama pembayaran, kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, selanjutnya pembaharuan utang, keempat penjumpaan utang atau kompensasi, kelima pencampuran hutang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.